kadang suka nanya juga sih kenapa. Soalnya dulu waktu kecil tuh cita-cita tuh pengen jadi polwan kan, pengen membalas dendam gitu. Terus benci banget sama Islam, benci banget. Sampai sekarang kakak-kakak pun masih ada sakit hati kan, karena kematian ibu. Kan ibu tuh keturunan kepala suku di sana. Ini ibu tuh perempuan satu-satunya yang ikut waktu itu yang ikut mimpin, karena ibu itu turunan di sana yang emang bertanggung jawab lah. Terus ibu tuh kan udah janji juga, karena ibu tuh keluarga besarnya kan misionaris, taat banget sama Kristennya. Jadi ibu berjanji nggak akan ninggalin kampung halaman sampai gereja runtuh. Nah terus udah gitu ibu ikutlah sama ayah. Itu terakhir waktu Aisyah tuh ngobrol sama ibu ngebersihin koin, kan dulu punya warung. Nah rumah tuh kebakar sama koin. Nah Aisyah sama ibu tuh bersihin koin. Besoknya ibu udah nggak ada. Nah, ibu meninggalnya tuh apa sih, ikut konflik itu kan. Ruangan apa? Ganti baju di situ bisa? Mana kunci mobil Anda, pemirsa? Akhirnya ibu ditembak karena di situ kan nggak tahu orang-orangnya kesurupan kan, ada kayak gitu. Sebelum perang itu mereka punya adat untuk jadi kesurupan biar berani gitu. Nah akhirnya ibu tuh kan sama ayah tuh ditaruh di kebun, ditutupin daun pisang. Dari cerita ayah sih pas nyampe itu tuh mayat ibu tuh udah pisah-pisah gitu. Nah disitulah kakak sampai sekarang tuh tahu Aisyah masuk Islam tuh kayak nggak nerima banget, karena masih ada luka yang dalam karena kematian ibu itu sih sebenarnya. Dan Aisyah juga kalau ditanya kenapa bisa masuk Islam, kalau dipikir-pikir emang Allah tuh sayang banget sama Aisyah sendiri gitu. Dari yang benci banget sama Islam sampai nerima banget Islam. Dari awalnya tuh Aisyah tuh mimpi, dan Aisyah sempat nanya sama ayah kan, ya kenapa Aisyah tuh sering mimpi kakek-kakek pakai tutup kepala gitu. Terus ayah tuh bilang itu tuh nenek moyang, karena kan turunan ayah tuh dari Tasik. Nah ayah cerita kenapa family juga Tasik Jawa, jadi ada bapak-bapak haji katanya ke merantau ke pulau itu, makanya ada yang turunan ayah tuh ada yang Kristen Islam kan kayak gitu. Terus Aisyah tuh makin kesini tuh makin sering mimpi kayak ikut sholat kayak gitu. Terakhir mimpi kalimat syahadat sih. Terus ngeliat teman juga kan, dia ada sahabat sih, dia sholat ngaji kok adem gitu, adem banget. Dan tahun 2016 tuh Aisyah udah nggak ke gereja karena ngerasa nggak nyaman aja gitu. Dan akhirnya Aisyah tuh mimpi ngucapin kalimat syahadat, dituntut kalimat syahadat. Nah dari situlah Aisyah mulai beli kerudung, beli ikro, mulai belajar sama temen. Pas beres kuliah tahun 2017 bulan Januari, Aisyah baru syahadat, baru ngeyakinin banget Islam itu bahwa itu sebenarnya identitas Aisyah sebenarnya gitu. Jadi akhirnya Aisyah syahadat. Awalnya tuh teman-teman nggak mau karena tahu kan Aisyah keluarganya kayak gimana gitu. Ditambah kan kenal abang juga kan. Tapi dikuatin lagi aja, dikuatin sama Allah tuh. Ayah gimana? Kalau ayah sendiri sih waktu Aisyah pulang tahun 2018 udah kerudungan gini kan, itu tuh ayah tuh cuman diem aja sih. Ayah tuh lebih kayak menyimpan kekecewaan, marah tapi nggak bisa ngebentak, nggak bisa marah, karena kan Aisyah tuh salah satu anak yang paling disayang sama ayah tuh. Jadi susah untuk marah. Karena mirip ibu ya. Mirip banget ibu kan. Jadi kalau ayah marah tuh paling ayah nangis sendiri kan. Pernah Aisyah tuh ke Ambon kan dalam keadaan gini. Aisyah tuh nggak bawa Al-Quran, takut dibakar atau gimana. Aisyah ketemu sama Ustadz di sana. Jadi setiap jam 10 tuh Aisyah ke bawah ke pasar untuk cari sholat, cari musola gitu. Aisyah tuh sholat di ada satu mall di pasar tuh. Aisyah lupa, pokoknya kayak ITC kayak gitulah. Aisyah sholat setiap jam 10 tuh, ya
setiap jam 10 duha, terus langsung asar, zuhur ke asar, karena kan musafir ya, nggak tinggal di sana dulu kan. Selalu kayak gitu. Tahun 2018 Aisyah pulang. Oh, berarti baru pas ya? habis lebaran. Oh. Sampai om kan ketahuan Aisyah sholat subuh waktu itu teh. Sholat subuh om bilang, ini tuh rumah om bukan masjid gitu kan. Terus om tuh mungkin karena mereka sayang tuh nggak usah pakai baju yang syar'i banget, takut teroris atau gimana kan. Tapi sampai didoain gini, Bun, dalam nama Yesus Tuhan tolonglah anak saya. kayak gitu cuman. Tapi waktu itu belum pakai hijab. Udah justru hijabnya tuh syar'i. Oh, terlalu kayak panjang, yang ditambah panjang. lingkungan di sana itu, kalau Bunda pernah ke sana itu Aisyah tuh di Yang batu ini ya? pokoknya yang komplek Kristen. Jadi kalau masuk tuh ada patung Tuhan Yesus. Jadi semua tuh patung-patung Tuhan Yesus, ada ayat-ayat Alkitab. Jadi kalau orang-orang lihat Aisyah tuh udah biasa sinis kayak gitu kan, karena Aisyah pakai kerudung gitu. Jadi kakak minta, ayo jalan-jalan. Aisyah tuh nggak mau karena pasti disuruh lepasin kerudung, karena mereka nggak mau, karena kan om kan pendeta, jadi tiap kali ada yang datang tuh minta air doa kan dari om. Jadi kalau ada tamu, Aisyah tuh sembunyi ke kamar dulu gitu, kayak gitu sih. Jadi pas ngelihat ayah pun kan, sebelum ayah pulang lagi ke WNIB kan, Aisyah nggak berani dibawa ke kampung karena kan kampung itu jauh dari kampung Islam, jadi cuma Kristen, takutnya ada yang punya dendam atau gimana kan, sedangkan Aisyah nggak mau lepasin kerudung waktu itu. Nah pas di situ Aisyah sedihnya tuh waktu sama ayah sih. Di sana. Terus? Iya. Jadi Tapi ayah nggak apa-apa, ayah nggak. tapi ayah tuh jadi berdua sama ayah kan. Ayah tuh kayak nahan nyimpan kekecewaan, nahan buat marah kayak gitu. Nah di situ tuh Aisyah tuh pengen bilang, ayah maafin Aisyah, maafin Ade pun nggak bisa kembali karena ini keputusan terbaik. Karena ini buat, justru kalau ada yang kembali nggak ada yang ngedoain ayah secara Islam gitu, nggak ada yang anak ayah yang menggunakan kerudung kayak gitu sih. Cuman Aisyah pun nggak bisa ngomong banyak, cuma bilang ya Ade sayang sama ayah gitu. Terus nah pas ayah mau pulang besok tuh berat hati tuh. Aisyah cuma bisa ngasih handphone doang biar bisa komunikasi sama ayah kan. Sama Aisyah selipin Al-Quran sama surat gitu. Aisyah bilang, ya ini alasan Aisyah masuk Islam tuh semuanya ada dalam Al-Quran ini. Pas ketawa sama kakak tuh nelpon semua marah-marah, kamu teh ngapain sih ngasih kesukaan sama ayah bla 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 kayak gitu sih. Dan ya Aisyah nggak apa-apa mau saya kehilangan warisan atau apapun, asalkan nggak kehilangan Allah gitu. Sekalipun sekarang pun waktu kemarin sakit ayah suruh pulang, tapi bukan Aisyah belum ini, tapi kan masih kayak ada Aisyah tuh pulang tapi tetap sendiri gitu, tetap kemana-mana sendiri karena mereka belum bisa nerima Aisyah untuk berkerudung. Untuk jalan-jalan pun mereka, kamu harus lepasin kerudung baru bisa pergi, sedangkan Aisyah nggak bisa, nggak pernah, karena buat Aisyah ini adalah salah satu cara Aisyah menolong ayah dengan berkerudung. Iya, gitu sih. Jadi kalau Aisyah pulang tuh Aisyah cuman jamu mereka ngeliat tuh sakit hati lagi karena kemudian gede juga. Sedangkan Aisyah nggak pernah mau lepasin kerudung, nggak pernah mau untuk kembali insya Allah, karena menurut Aisyah ini hadiah terindah dari Allah selama perjalanan hidup Aisyah. Ini kado terindah dari Allah menurut Aisyah tuh, karena
Aisyah di rumah, Aisyah sedikit cerita di rumah harapan tuh, namanya rumah harapan yayasan anak-anak perempuan kan. Aisyah pernah ngalamin pelecehan gitu, jadi di sana. Jadi Aisyah keluar dari rumah itu pun benar-benar Aisyah bilang sama mami, Aisyah tuh kayak gini nih karena Aisyah tuh marah sama papi. Dari kecil Aisyah tuh dilecehin, bukannya dibela. Aisyah tuh benar-benar gak ada yang ngebela satupun. Malah ketika Aisyah nunjukin bekas luka memar pukulan dari mami, mereka bilang Aisyah tuh nyiksa diri sendiri, pukul diri sendiri kayak gitu. Sampai sekarang pun Aisyah ngerasa nggak perlu percaya sama orang lain, karena ketika Aisyah sedang mengalami itu tuh nggak ada satupun yang percaya gitu di Bandung ini. Sampai temen bilang di Cipaganti, dulu sempat kerja di Cipaganti, bilang, Ci, ini kita laporin polisi. Nggak usah, aku nggak punya kekuatan apapun di sini. Aku sendiri cuma sama abang gitu. Sedangkan abang nggak bisa apa-apa, abang cuma bisa nangis di kamar ngedengar Aisyah nangis, digigit, dicubit, ditarik dari lantai atas, hanya karena Aisyah bilang Aisyah dilecehin dari kecil gitu. Tapi pas ketika Aisyah keluar dari rumah itu, Aisyah mulai punya banyak teman-teman muslim, punya banyak hal yang Aisyah pelajari, dan akhirnya kalimat syahadat ini hadiah terindah dari Allah menurut Aisyah. Kayak gitu sih. Luar biasa deh. Sampai sekarang jujur Aisyah tuh masih mulihin psikis Aisyah, belum bisa percaya sama orang satupun semenjak kejadian itu. Aisyah sulit untuk percaya sama orang, selalu zauzan sama orang. Karena Aisyah bener-bener di sini tuh sendiri gitu. Maksudnya Aisyah dilecehin, dipukulin tuh orang bilangnya Aisyah tuh menyiksa diri, ngebohong. Dan akhirnya walaupun sekarang udah ketahuan, ya mau digimanain lagi, semuanya udah terjadi kayak gitu kan. Aisyah cuma bisa memaafkan, dan tugas Aisyah sekarang berdamai sama masa lalu Aisyah sendiri gitu. Karena tuh selalu ngeganggu psikis Aisyah, kadang suka seuzon sama